Ada masa di mana kita merasa apa yang dilakukan terasa berjalan mulus dan terus-menerus ingin kita lakukan. Dan hal tersebut dapat kita lakukan dalam waktu yang lama atau barangkali dalam proses itu kita bisa menikmatinya. Coba kita mengingat kembali saat-saat seperti itu. Mungkin saat kita bercerita dengan sahabat atau mungkin saat kita sedang bermain game. Semua itu akan membawa kita pada penjelasan tentang flow. Penjelasan tentang flow banyak dikaji seiring dengan berkembangnya konsep psikologi positif. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konsep tentang flow. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Pertama ada Bram Rialdi Siregar, kedua ada Tia Nuraida, ketiga ada Beta Bayani Rahmawati, keempat ada Putri Sekar Asih, dan kelima ada Nabila Agaya Sagita. Berikut adalah poin-poin yang akan kita diskusikan pada pemaparan materi kali ini. Yang pertama ada sejarah tentang flow, kedua ada pengertian tentang flow, ketiga faktor-faktor dalam membangun flow, keempat ada diagram tentang flow, kelima ada dimensi tentang flow, dan keenam ditutup dengan sebuah kesimpulan. Sejarah flow. Konsep flow ini pertama kali ditemukan oleh Jacob Getzels dan Mihaly Csikszentmihalyi ketika mereka mempelajari proses kreatif pada tahun 60-an. Mihaly Robert Csikszentmihalyi adalah seorang psikolog Hungaria Amerika. Dia mengenali dan memahami konsep psikologis flow, keadaan mental yang sangat terfokus, yang kondusif untuk produktivitas. Mihaly lahir pada 29 September 1934 dan meninggal pada 20 Oktober 2021. Mihaly Csikszentmihalyi adalah profesor psikologi dan manajemen terkenal di Claremont Graduate University. Dia juga mantan kepala Departemen Psikologi di University of Chicago dan Departemen Sosiologi dan Antropologi di Lake Forest College. Mihaly Csikszentmihalyi merupakan salah seorang tokoh penting dalam psikologi positif yang berjasa dalam memperkenalkan konsep flow. Menurut Mihaly Csikszentmihalyi, flow menjadi sesuatu yang penting dalam mendukung aktivitas yang akan kita jalankan. Dan berikut adalah beberapa buku yang ditulis oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Pengertian flow. Flow adalah suatu keadaan mental di mana seseorang yang melakukan suatu aktivitas sepenuhnya tenggelam dalam perasaan fokus yang berenergi, keterlibatan penuh, dan kenikmatan dalam proses aktivitas tersebut. Intinya, flow ini dicirikan oleh penyerapan total pada apa yang dilakukan seseorang dan hasil transformasi dalam pengertian waktu seseorang. Sebagai contoh, ketika kita sedang asyik melakukan pekerjaan sampai kita sadar jika waktu jam pulang telah tiba, atau ketika kita sedang belajar psikologi positif dengan materi yang sangat menarik membawa diri kita menikmati dalam pembelajaran tersebut. Tetapi kalau misalkan kita sedang tidak dalam kondisi yang baik ketika sedang bekerja atau belajar, pasti kita sering bertanya-tanya, ini kenapa sih jam pulangnya masih lama banget, atau ini materinya masih lama ya? Pasti kita sering sekali seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor flow. Pertanyaan selanjutnya dalam bidang psikologi positif adalah bagaimana cara menciptakan flow. Flow menjadi menarik bagi psikologi positif yang dihubungkan dengan kinerja, orientasi tujuan, kreativitas, perhatian, dan tentu saja emosi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi flow antara lain, yang pertama ada faktor individu. Menurut Csikszentmihalyi, dalam Soliha tahun 2014, faktor dari individu seperti tingkat kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu aktivitas, persepsi individu dalam memandang aktivitas tersebut, dan penting atau tidaknya posisi aktivitas itu bagi individu. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Menurut Csikszentmihalyi, yaitu terkait seberapa besar tantangan tugas diberikan kepada individu, baik faktor individu maupun faktor dari lingkungan. Masing-masing mempunyai peran tersendiri dalam menyebabkan seorang individu mengalami flow. Baik, selanjutnya ada diagram flow.
Flow yang dijelaskan Mihaly Csikszentmihalyi didasarkan pada tahun-tahun penelitiannya yang dimulai dari proses kreatif seperti yang dicatat pada tahun 60-an. Model tersebut kadang disebut flow model dengan terdapat 8 zona yang berbeda. Bagian utama yang perlu dipertimbangkan di sini seperti yang kami sebutkan dapat dilihat pada sumbu grafik dari buku Csikszentmihalyi yang berjudul Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life. Ini merupakan grafik diagram flow, yang dimana semakin tinggi skill atau kemampuan kita, maka akan semakin ngeflow atau mengalir, dan dalam menghadapi challenge atau tantangan menjadi mudah. Dan kalau challenge-nya rendah, ya kita relax atau santai aja. Tetapi kalau skill atau kemampuan kita rendah, akan merasa cemas banget dan pasti dalam menghadapi challenge susah. Dan kalau challenge-nya rendah, ya kita jadi apatis atau flat aja gitu. Arnold B. Becker dalam penelitiannya tentang flow menjelaskan 3 ciri dari flow. Arnold menjelaskan 3 ciri flow itu sebagai berikut. Yang pertama ada daya serap, yaitu kemampuan untuk berkonsentrasi pada hal yang sedang dikerjakan. Yang kedua ada rasa senang, yaitu kenyamanan saat mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga ada motivasi intrinsik, yaitu faktor penggerak atau yang lebih sering disebut dengan dorongan internal. Apabila seseorang mengalami kondisi flow, maka orang tersebut merasa mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Menurut Csikszentmihalyi, tahun 1990, dimensi flow adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keseimbangan tantangan keterampilan. Seseorang yang mengalami flow akan memiliki rasa bahwa tantangan yang ia hadapi serta kemampuan yang ia miliki berada pada posisi yang seimbang. Namun, tidak hanya seimbang, melainkan berada pada tingkat yang tinggi. Csikszentmihalyi menjelaskan bahwa dimensi ini terjadi ketika kemampuan yang individu miliki sangat tepat digunakan untuk menghadapi tuntutan situasional. Yang kedua, ada penggabungan kesadaran aksi, yang dimana saat mengalami flow, individu begitu terlibat dalam aktivitas yang ia jalankan. Segala sesuatu yang ia kerjakan terasa begitu spontan atau otomatis. Yang ketiga, ada tujuan yang jelas. Seseorang yang mengalami flow akan memiliki definisi yang jelas mengenai tujuan dari aktivitas yang ia kerjakan, baik itu telah ia rencanakan di awal ataupun ia kembangkan saat aktivitas berlangsung. Sehingga seseorang yang flow mengetahui dengan jelas apa yang ingin ia capai dan mengetahui apa yang ia lakukan. Yang keempat, umpan balik yang jelas, yaitu kegiatan yang memungkinkan memunculkan flow, merupakan kegiatan yang memberikan umpan balik secara langsung dan jelas diterima. Artinya, individu yang mengalami flow segera mengetahui apakah ia berhasil atau tidak mencapai tujuannya dalam kegiatan yang ia lakukan. Yang kelima, ada konsentrasi pada tugas yang ada, yang dimana saat mengalami flow, individu akan berkonsentrasi secara total pada tugas yang dikerjakan dan sepenuhnya dalam kendali di tangannya. Individu akan merasa benar-benar fokus. Yang keenam, perasaan untuk kontrol. Individu yang mengalami flow memiliki rasa kontrol terhadap situasi yang sulit. Yang ketujuh, kehilangan kesadaran. Individu akan menyatu dengan aktivitas yang ia lakukan. Yang kedelapan, ada transformasi waktu, yang dimana saat flow terjadi, waktu terlihat berbeda bagi individu tersebut, bisa menjadi lebih lambat atau menjadi lebih cepat. Yang kesembilan, pengalaman autotelik. Pengalaman autotelik merupakan pengalaman intrinsik yang sangat berharga yang merupakan hasil akhir dari terjadinya flow. Individu menyatakan bahwa ia benar-benar menikmati pengalamannya tersebut dan hanya untuk kepuasan subjektif sendiri tanpa ada harapan menerima penghargaan atau manfaat di masa depan. Yang terpenting adalah tujuannya dia telah tercapai. Kesimpulan tentang flow kali ini, flow menggambarkan pengalaman subjektif ketika keterampilan dan kesuksesan dalam kegiatan terlihat mudah, walaupun banyak energi fisik dan mental yang digunakan.
Flow tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Csikszentmihalyi, untuk dapat mengalami flow, seseorang perlu berkonsentrasi, merasa berminat, serta bersemangat pada saat ia melakukan suatu aktivitas. Ketiga unsur tersebut perlu untuk terpenuhi pada saat yang bersamaan agar flow ini dapat terjadi. Keadaan flow meliputi gairah dan minat yang cukup intens untuk mengerjakan suatu tugas, mengarah kepada pengalaman yang menyenangkan. Seseorang secara sadar dan aktif menggunakan semua kemampuannya untuk memenuhi tugas tersebut. Keseimbangan yang terjadi antara keterampilan seseorang dan tantangan tugas sering dilihat sebagai prasyarat terciptanya kondisi dari flow ini sendiri.